Shalom. Ada apa dengan iman? Ketika memberi, rasanya sayang. Ketika menerima, rasanya wajib. Inilah iman yang diukur dari arah hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, iman sering kita ukur dari apa yang kita percayai, tetapi Tuhan sering mengujinya dari apa yang kita lepaskan, Bapak Ibu. Kita rajin berdoa, meminta berkat, tetapi gemetar ketika diminta berbagi. Kita cepat berkata, Tuhan itu baik, namun lambat berkata, Tuhan, ambillah. Maka pertanyaannya hari ini, bukan seberapa besar iman kita saat menerima, melainkan kemana iman kita pergi saat memberi terasa sayang. Karena di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Bapak Ibu, iman yang tulus itu selalu mengubah cara kita memiliki, Bapak Ibu. Dosa manusia yang pertama bukan soal apel, Bapak Ibu, melainkan soal kepemilikan, keinginan untuk menggenggam apa yang seharusnya dipercayakan. Itu. Sejak Eden, manusia belajar berkata, ini milikku. Sedangkan Allah berkata, ini amanah. Tuhanlah yang empunya bumi beserta segala isinya. Mazmur 24 ayat 1. Ketika kita sulit memberi, bukan karena kita tidak punya, tetapi karena kita lupa siapa pemiliknya. Nah, bagaimana ketika memberi terasa sayang? Karena kita takut kehilangan kendali. Bapak, Ibu, Saudara, memberi itu menyentuh syaraf terdalam iman, rasa aman palsu. Kita tidak keberatan berdoa, tetapi keberatan berkorban. Kita ingin Tuhan mengatur surga, tetapi kita ingin mengatur dompet, Bapak Ibu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Matius 6 ayat 19 ya. Ketika memberi terasa berat, mungkin iman kita masih mencari jaminan di saldo, Bapak Ibu. Bukan di janji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Nah, ini sama aja seperti ketika menerima itu terasa wajib. Gitu loh. Kita sedang menggeser posisi Tuhan. Ada bahaya halus di dalam iman modern, Bapak Ibu. Kita menuntut berkat seolah itu hutang Allah kepada kita. Kita berkata, bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku sudah setia? Bukankah aku sudah memberi? Namun Alkitab mengingatkan, Bapak Ibu, apakah Tuhan berhutang kepada manusia? Roma 11 ayat 35. Setiap berkat adalah anugerah, bukan gaji, Bapak Ibu. Setiap nafas adalah rahmat, bukan hak. Yesus mengajarkan doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Bukan berlebihan, Bapak Ibu. Bukan berdasarkan jasa, tetapi secukupnya. Sesuai kehendak Bapa. Nah, bagaimana lalu iman yang sehat itu? Iman yang sehat adalah tangan yang terbuka ke atas juga terbuka ke bawah. Iman sejati itu selalu punya dua arah. Ke atas, menerima dari Tuhan dengan rasa syukur, dan ke bawah, memberi kepada sesama dengan sukarela. Ini. Yesus memuji janda miskin yang memberi bukan dari kelimpahan, Bapak Ibu ya, melainkan dari kepercayaan. Itu loh. Ia memberi seluruh nafkahnya di Markus 12 ayat 44. Ya. Yang besar bukan jumlahnya, Bapak Ibu, melainkan penyerahannya. Memberi bukan soal berapa, tetapi siapa yang kita percayai setelah memberi itu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, salib membongkar logika iman kita, Bapak Ibu. Di salib, Allah tidak menahan yang paling berharga.
Ia memberi anaknya tanpa syarat, tanpa jaminan akan dibalas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16. Jika Allah tidak perlu memberi, mengapa kita takut kekurangan? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Roma 8:32. Salib menelanjangi iman yang transaksional dan memanggil kita kembali kepada iman yang relasional. Apa artinya memberi, Bapak Ibu? Memberi itu berarti menguji siapa Tuhan kita. Yesus berkata dengan tajam, kamu tidak dapat mengabdi Allah kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6:24. Memberi bukan sekedar perintah moral, tetapi ujian loyalitas rohani, Bapak Ibu. Dan setiap kali kita menahan, kita sedang bertanya, apakah engkau sungguh dapat dipercaya? Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5:7. Nah, dari iman yang menggenggam menuju iman yang mempercayakan, bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan hari ini bukan tentang persembahan, tetapi tentang arah iman. Apakah iman kita itu lebih cepat meminta daripada bersyukur? Lebih mudah menerima daripada berbagi? Lebih percaya pada apa yang kita simpan daripada yang Allah pelihara? Sebab adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35. Kiranya Roh Kudus memimpin kita keluar dari iman yang takut kehilangan, menuju iman yang berani mempercayakan. Dan suatu hari kita akan bersaksi ketika aku berhenti menggenggam, aku mulai benar-benar percaya. Amin. Semoga Tuhan memberkati.